dapatkan. Amin. Dapat kita maksimalkan di dalam hidup kita. Kalau tidak, maka rugi besar. Ya, rugi besar itu. Sama dengan pemain bola yang tiap kali berlatih tapi tidak pandai-pandai juga main bola. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Maka malam ini kita sebenarnya ingin mengingatkan diri kita semua, terutamanya diri kami sendiri, terkait kebaikan dari sholat berjamaah ini. Kita tidak membicarakan hukumnya. Insya Allah kita di sini sudah berjamaah, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi kebaikan yang perlu kita rasakan di dalam berjamaah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat ke-43 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus salat, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarkanlah zakat, keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama, tidak seluruh ulama, sebagian ulama mengatakan kalimat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ini adalah perintah untuk berjamaah. Karena rukuk itu kan bagian dari sholat. Rukuk itu bagian dari sholat. Bahkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu catatan tentang ibadah, sejarah ibadah sholat, itu mengatakan bahwa ibadah sholat yang Allah perintahkan sejak manusia pertama itu sudah ada. Syariatnya bisa berbeda-beda, tapi sholat itu ada. Jumlah rakaatnya setiap umat itu yang diperintahkan bisa berbeda-beda, tapi secara umum bentuk gerakannya hampir sama. Ada posisi berdiri, ada posisi ruku, ada posisi sujud dan duduk. Secara umum sama. Cuma untuk ruku ini ada suatu catatan mengatakan bahwa ini posisi ruku itu khusus itu untuk umatnya, sholat yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika datang perintah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sebagian ulama mengatakan ini adalah perintah agar Bani Israel ikut bergabung berserta umat Nabi Muhammad SAW. Mesti menjadi Islam hendaknya, masuk Islam hendaknya. Tapi ada satu lagi ulama mengatakan seperti yang dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsirnya, ini adalah perintah untuk sholat berjamaah. Karena di situ ada dirikanlah oleh kalian sholat, maka perintah itu tertuju kepada banyak orang, bukan satu orang. Aqimu kalian, artinya bukan satu orang. Kalau sudah kalian itu lebih dari 2 atau 3 orang. Lebih dari 2 atau 3 orang. Dalam secara bahasa lebih dari 3 orang, tapi secara fikih dia 2 orang itu sudah bisa dikatakan berjamaah. Maka aqimus shalah, jangan sholat sendiri, sholat bersama-sama. Begitu. Nah, itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dan itu sering sekali diulang-ulang. Nah, cuma kemudian kalau kita coba lihat ke dalam hadis, barulah kita akan ketemu betapa Rasulullah SAW itu sering membicarakan sholat berjamaah. Sering sekali. Ada lebih dari 120 riwayat tentang fadilah sholat berjamaah. Dari 9 kitab hadis yang mu'tabar, itu lebih dari 120 riwayat. Dan yang paling sering disebut adalah riwayat berikut. Riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan inilah yang akan kita coba jelaskan sedikit banyaknya malam ini. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul, salat seseorang, fi jama'atin, pada satu jamaah,
Sholat dia di dalam satu jamaah, berarti berjamaah. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, lebih utama daripada sholatnya di pasarnya dan di rumahnya. Bid'an wa ishrina darajah, 20 lebih derajat. Ini riwayat yang kita baca ya. Nanti akan kita temukan dari riwayat 25, ada riwayat yang 27. Riwayat ini mengatakan 20 lebih, masuk semuanya. Wa dzalika anna ahadahum, yang demikian itu didapatkan karena orang yang sholat berjamaah itu idza tawaddaa, jika dia berwudu, fa ahsanal wudu, maka dia akan menyempurnakan wudu. Perhatikan dulu kalimatnya, nanti kita akan coba jelaskan. Thumma atal masjid la yuridu illa shalah, setelah wudu dia sempurnakan, dia datang ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali salat, salat berjamaah. La yanhazuhu illa salat, tidak ada yang menggerakkannya kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, dan tidak satu langkah pun yang dia langkahkan kecuali setiap langkah itu mengangkat derajatnya satu-satu, lebih baik daripada sholat yang sendirian. Kalau dia sholat di masjid jami', di masjid jami', masjid yang dilaksanakan 5 waktu dan dilaksanakan pula sholat Jumat. Kalau dia sholat di masjid jami', bagaimana? Oh, itu 25 lebih baik daripada dia sholat sendiri di rumah. Artinya apa? Sholat wajib kalau dilaksanakan saja itu sudah baik, sudah kebaikan. Seperti kata Buya Hamka, ketika seseorang mendengar azan lalu kemudian bergetar di hatinya untuk sholat saja, itu sudah tak mengapa-ngapa, hati ya nonsen biasa saja. Sudah dikatakan, tidak. Saudara, ini soal kebaikan. Bagaimana seorang mukmin itu mestinya ketika Rasulullah SAW mengatakan ini lebih baik, maka hendaknya dia mendorong diri untuk yang dikatakan Rasul lebih baik itu. Tanda keimanan, kecintaan kepada Rasul masih bersemayam di dalam jiwa kita. Tapi kalau di hati itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan yang dikatakan Rasul itu adalah itu baik, kata Rasul, tapi tidak ada keinginan dalam hati, nah, ini berarti ada kelemahan iman di dalam jiwa kita. Tadi 20 lebih baik terjadi. Rasul merincikan kenapa dia lebih baik. Semuanya urusan, hampir seluruhnya urusannya. Apa kata Rasul? Dzalika, yang demikian itu, yang 25 atau 27 kali lebih baik itu. Kenapa? Karena nih, dzalika, pertama, anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Jadi 27 kali lebih baik itu bukan soal kita sudah berada di saf ini kalau sholat mengikuti imam, bukan soal itu. Bukan saja itu. Yang 27 lebih baik daripada sholat di rumah itu dimulai dari niat di rumah. Niat yang diwujudkan dengan selangkah mengambil wudu di rumah, atau nanti melangkah mengambil wudu di tempat wudu masjid. Niat yang melangkahkan kaki untuk berwudu guna sholat, maka niat itu sudah menjadikan sholat berjamaah itu menjadi lebih mulai kebaikannya. Bagaimana dia membuat niatnya itu? Bagaimana dia menyempurnakan niat, kata Rasul? Kalau dia berwudu, maka dia sempurnakan wudu. Apa makna menyempurnakan wudu, Bapak Ibu? Apa makna dia sempurnakan wudu? Dia sempurnakan rukun-rukun wudu dengan sunnah-sunnah wudu. Karena nanti semuanya akan basuh banyak orang, ya, akan bertemu banyak orang. Maka rukun-rukun wudu dia sempurnakan, tidak asal-asalan. Berapa rukun wudu kita? Yang belajar di SD, pelajar
pelajaran SD, berapa macam rukun wudu? Hah? Terus akhir Ramadan belajar nggak rukun wudu? Berapa rukun wudu kira? 6. Satu, niat. Apa niatnya? Niat wudu itu sekurang-kurangnya adalah wudu untuk sholat. Lalu gitu. Saudara itu, jangan sembarang wudu saja. Sebab wudu ini kepentingannya banyak. Ada wudu untuk sholat, ada wudu untuk baca Quran, ada wudu untuk tidur. Betul ya? Kalau kita belajar fikih wudu, maka niat wudu yang tadi memulai 27 kali lebih baik sholat berjamaah itu niat wudu yang dimaksud adalah niat untuk sholat. Untuk sholat. Dibasuh wajah bukan sekedar batas-batas wajah, tapi dilebihkan sampai ke bawah sini, sampai menyentuh rambut. Paham itu? Jadi kalau basuh orang di musaji, ditegur, ya? Kalau tidak sempurna wudunya, maka dia sempurnakan dulu sebelum itu, tidak ada masalah. Basuh tangan, lebihkan kata Abu Hurairah sampai setengah lengan. Basuh, usap kepala, sempurnakan semua kepala sampai telinga. Basuh kaki sampai setengah betis, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala. Supaya yakin kita dalam sholat tadi. Supaya nanti di perjalanan tidak ada was-was. Tidak ada was-was. Was-was itu menggagalkan niat. Ya, pernah was-was sama itu? Awak berjalan nampak tadi yang siku. Tak kan yang siku tadi itu. Was-was. Ya, was-was. Hati-hati, was-was itu kalau terlalu sering, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu pertanda kejahilan seseorang. Berarti tidak selesai ilmu dalam amalan itu. Maka ulama mendorong kita untuk sempurnakan wudu. Lalu apa lagi kesempurnaan wudu? Di kumur-kumur dia basuh, istinshaq, istinthar, tamat-mat, wal istinshaq, berkumur-kumur, menghirup air sampai ke pangkal hidung lalu dikeluarkan kembali. Ini biasa menentukan. Bahkan menentukan itu sudah masuk dalam musaji. Kalau tidak kumur-kumur dulu, kiri kanan kita bisa terganggu. Kalau sholat sendiri tidak perlu. Tidak kumur-kumur awal sembahyang sholat saja. Tapi kalau sembahyang bersama-sama, tadi awak berbuka makan, macam-macam dari makan. Ada durian dimakan, ada patai dimakan, jarian dimakan. Nah seharian manahan, kini datang jarian ke momennya pas ya. Kalau perlu gosok gigi, kan begitu kata Rasulullah. Di antara sunnah wudu itu adalah bersiwak, membersihkan rongga mulut, membersihkan rongga hidung, dihirup sampai ke pangkal. Kenapa? Karena ada sebagian kita ini, apalagi ketika udara ini sudah tidak bersih lagi, udah kita banyak terjadi gangguan pernapasan. Itu menghirup air sampai ke pangkal hidung. Kalau bisa keluar dia di dalam mulut itu. Itu diantara terapi untuk membersihkan sinusitis. Orang yang biasa punya alergi, alergi keturunan. Boleh disebut begitu. Itu obatnya. Kalau enggak dihirup air itu sampai ke pangkal itu, nanti ketika sholat meler dia, orang dan sabar awak tak gaduh, dia sabar awak. Maka tinggal Rasul, orang sholat berjamaah itu dia peduli dengan kesempurnaan wudu, sebab dia akan bertemu dengan saudaranya yang lain. Maka dia pun menjaga hak saudaranya dengan menyempurnakan wudu. Coba perhatikan, menyempurnakan wudu dengan sunnah-sunnah itu dapat kebaikan sunnah wudu. Menjaga hak saudara di dalam masjid itu juga dapat kebaikan ukhuwah Islamiyah. Belum lagi kebaikan namanya, ada satu sunnah yang sering dilupakan orang, yaitu idkhadus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kita kalau bicara soal berjamaah, kita bicara dari yang seperti itu. Maka kalau pergi sholat jamaah, sholat berwudu di tempat berwudu kita, jangan asal-asalan. Karena dari wudu itu sudah mulai kebaikannya. Kebaikan sholat berjamaahnya itu sudah dari situ, bukan ketika kita berada di saf itu saja. Bisa kita pahami.
Jadi bersekian banyak, ada 2 baling, 3 baling, 4 baling macam sunnah wudu, agak 2-3 ambil. Ya, ambil yang mana? Ambil yang akan membaikkan hubungan kita dengan orang di sebelah kiri kanan kita ketika berjamaah. Ambil yang akan membahagiakan, tidak akan menyakiti orang sebelah kiri kanan kita. Kalau apa kata Rasulullah SAW? Itu saja kebaikannya, tidak. Kemudian dia selesai wudu, dia mulai berangkat ke masjid. Setiap langkahnya itu yang menginginkan sholat itu, maka setiap langkah itu menaikkan derajat, menghapuskan dosa. Oh iya, setiap hari dicari orang, kalau keluar rumah orang tuh di jam zuhur mesti masuk musaji. Lalu apa yang akan muncul di kepala orang banyak? Kalau tiap hari adalah orang. Awak di rumah nampak orang, asal datang azan zuhur, inyo keluar rumah mesti kaitan langkahnya tuh ke masjid. Kita akan katakan apa? Ini orang soleh, betul tidak? Betul. Kau orang musaji, kau orang surau. Bukankah dengan kalimat-kalimat pandangan baik di depan manusia seperti itu, bukankah itu satu tanda bahwa Allah sedang mengangkat kebaikan itu seseorang? Karena Allah kalau mencintai seseorang, kata Rasulullah SAW, kalau Allah ridha dengan seseorang, maka Allah akan sebut kepada malaikatnya, wahai para malaikat, aku mencintai orang itu, aku ridha dengan orang itu, maka ridhalah kalian dengan orang tadi, cintai pula dia. Malaikat pun kemudian mencintai mereka. Kalau malaikat sudah mencintai seseorang, maka malaikat akan umumkan kebaikannya kepada seluruh makhluk sampai ikan di dalam lautan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka semua orang akan mengatakan ini orang baik, orang baik. Kecuali orang yang ada hasad di dalam hati. Cara Allah mengangkat derajat itu macam-macam. Dan setiap langkah itu bukan saja mengangkat derajat, tapi dia menghapuskan dosa. Dan kita sudah pernah bahas di subuh yang kemarin, di ujung pembahasan. Maka dia subuh itu, ini sini tentang hijab tadi. Kita katakan apa? Di kaidah nomor 1 kemenangan seorang mukmin dalam hidupnya itu, apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terbebas dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke surga, maka dia telah menang. Maka kemenangan yang dikatakan di surah An-Naba, innal muttaqina mafaza, kemenangan yang didapat oleh orang bertakwa itu nomor 1 adalah terbebas dari neraka, terbebas dari dosa. Maka setiap langkah tadi yang ke masjid, Pak, membebaskan kita dari dosa, menjadikan kita lebih dekat ke surga Allah SWT. Para banyak dosa kadang diam sewa dosa dia baru. Apa itu? Ada orang yang diam saja dosa. Mulutnya mungkin diam, tapi otaknya berpikir untuk melancarkan satu keburukan, dan mulai tangannya merancang keburukan, mulainya mengetik, jempolnya bermain, ya kan? Walaupun mereka tidak takdirin, tapi kalau jempol sudah mulai mewujudkan apa yang ada di pikiran, itu sudah terhitung keburukannya. Berapa banyak dosa kita yang Allah setiap langkah menuju masjid itu menghapuskan dosa, menjadikan seseorang lebih dekat kepada innalil muttaqina mafaza. Insyaallah. Orang sembahyang di rumah nak dulu. Sembahyang di rumah tak dapat. Maka ada hadis nanti mengatakan yang paling baik itu yang paling jauh langkah, yang paling banyak langkahnya, yang paling jauh jalannya. Kalau kamu ke surau kau bisa surau pendek di rumah. Kalau lewat Sinan itu dake, lewat Sinan lebih jauh. Maka pun tak kasih nama. Gitu. Nanti pulangnya boleh dekat. Karena sunnah Rasul itu kalau pergi ke masjid jalan pulang agak berbeda sedikit dari jalan pergi. Supaya langkah itu lebih banyak. Karena setiap langkah menuju masjid itu menghapuskan dosa. Tak saat ini kami pakai motor, saya satyo inter. Yang kaidah Rasul tetap adalah langkah.
Jadi mari kita lihat bagaimana Rasul membicarakan sholat berjamaah tidak seperti yang sebagian kita pikirkan, bahwa sholat yang mengikuti imam itu saja ada 27 adat. Dan dari setiap langkah itu yang 27 itu lagu betul. Faidah dakhalal masjid, kalau dia masuk ke dalam masjid, kata Rasul, selama sholat yang menahan dia di masjid, dia sudah terhitung sedang sholat. Nah, hebat kan? Awak menunggu orang iqamat itu sudah terhitung sebagai sholat berjamaah. Syaratnya dua. Satu, tidak menyakiti, malam yu'zi, tidak ada yang disakiti ketika di masjid itu. Tak ada mengicik-icik orang di masjid. Tak ada merusak-rusak benda-benda yang ada di masjid. Tidak membuat orang marah, orang yang sudah di masjid jadi tersinggung. Jadi tidak membuat orang di masjid menjadi resah. Itu namanya malam yu'zi. Selama tidak seperti itu, sholat yang menahan kita di masjid, maka pahala sholat berjamaah itu terus berjalan. Walam yuhdith, selama dia tidak berhadas, tidak batal wudu, tetap di dalam masjid, duduk saja dalam masjid. Setelah selesai sholatnya nanti, sholatnya tidak dibicarakan Rasul di situ. Silakan Bapak Ibu cari dalam hadis ini. Tidak ada Rasul membicarakan sholatnya itu betul. Yang dibicarakan Rasul adalah soal bagaimana yang sebelum sholat dan yang sesudah sholat. Sesudah sholat duduk di sini menunggu sholat berikutnya, seperti hari ini. Saat ini, setelah sholat isya, kita nunggu sholat jamaah berikutnya. Ya kan? Maka kita sedang terhitung sebagai dalam berjamaah, bukan berhenti pahala jamaah sholat isya dari kita. Jalan terus. Coba bayangkan kalau sebelum akhir Ramadan ada orang yang habis sholat isya, sholat tarawih, dia perpanjang qiyamul lailnya sampai subuh. Coba bayangkan itu. Berapa banyaknya kebaikan sholat berjamaah yang dia dapatkan. Berapa banyak doa. Selama itu pula malaikat akan mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, berikan taubat kepadanya. Kami bertanya, saudara, apakah ada kebaikan yang lebih baik daripada rahmat Allah? Ibu, ada enggak kebaikan yang lebih baik daripada rahmat Allah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah rahmat Allah, sudah selesai. Dan yang mendoakan itu bukan kita, yang mendoakan itu adalah malaikat. Selama yang menahan kita di masjid ini adalah sholat, maka malaikat akan terus mendoakan. Tak masalah, awak pindah dari Tampek Siko ke Sudut Sinan, pindah ke Mari, tak ada masalah. Yang penting masih di dalam lingkungan masjid, tempat sholat ini, tempat sholat. Karena masjid itu kan ada tempat sholatnya, ada tempat belajar. Selama masih di dalam tampek sholatnya, maka berlakulah 27. Makanya 27 itu bukan hitung-hitungan bilangan. Itu bukan hasanah, tapi darajah. Hasanah itu kebaikan, derajat itu berbeda. Satu derajat itu banyak kebaikan, satu derajat banyak kebaikan. Sholat sendiri ada kebaikan, dan sholat sendiri itu minimal 10 kebaikannya, maksimal 700 kebaikannya. Coba kalikan 27. Kalau dapat salah orang sembahyang surang itu 700 kebaikan, kali salah 27. Tapi Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat hitungannya, lebih cepat hitungannya. Maka soal hitungan kebaikan biarlah Allah menghitung. Tapi kita tahu bahwa kebaikan sholat berjamaah bukan saja soal kebaikan mengikuti imam. Kebaikan mengikuti imam itu lain pula, tambah lagi. Ikut bersama imam takbir pertama itu lain pula kebaikannya. Berada di saf pertama lain pula kebaikannya. Ya? Bahkan seseorang kata Rasul, dia sudah berniat sholat ke masjid, tahu-tahu sampai di masjid orang sudah selesai sholat, maka Allah sempurnakan pahala jamaah untuknya. Nah, sampainya dalam masjid, orang langsung selesai sembahyang, tetap dia dapat pahala berjamaah kalau apa tadi? Sholat yang menahan dia berada di dalam masjid. Jadi jangan ragu pula kita, orang larang ke terakhir tadi itu sajinya. Ya, tetaplah jalan. Insya Allah sempurnakan kebaikan bersama. Maka ini kunci. Makanya orang-orang beriman itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah putus asa di rahmat Allah. Tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kebaikan Allah tebar banyak sekali. Cuma memang ada satu kaidah. Terakhir kami sampaikan, ada satu kaidah, bahwa pahala itu al-ajru ala qadril masyaqqah.
balasan akan Allah berikan sebanding dengan tingkat kesulitan amalan. Semakin berat amalan itu dikerjakan rasanya, maka semakin besar pahala yang Allah janjikan. Jadi jangan suka kita amal yang mudah-mudah. Siapa yang ingin amal yang mudah-mudah, berarti dia ingin pahala yang remeh-remeh. Tapi siapa yang mau dia berkorban untuk mengambil amal yang lebih berat, maka dia akan Allah berikan balasan yang jauh lebih banyak. Itu kaidah yang diterima oleh seluruh ulama. Al-ajru ala qadri masyaqah. Berjamaah itu masyaqahnya luar biasa. Maka mari kita sama-sama bersabar dalam kesulitan berjamaah. Karena berjamaah kan mudah. Ya. Mari kita bersabar di situ. Insyaallah dalam kesabaran itu Allah sempurnakan kebaikan berjamaah yang 27 hari lebih baik. Barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan. Untuk dibahas JJ yang 120 riwayat itu nanti betul. Ya. Ini satu riwayat baru kita coba sedikit bahas. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin paham tentang apa yang Allah inginkan dan Rasul inginkan dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita buat di dalam kehidupan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.